Kita akan lanjutkan kembali berdialog bersama mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla yang sudah bergabung bersama kami di segmen sebelumnya. Pak JK masih bersama kami. Pak JK, kalau kita melihat kondisi masyarakat kita sekarang ini untuk normal baru atau PSBB masa transisi ini kan untuk bertujuan untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Kalau Pak JK melihatnya dengan kondisi saat ini, butuh berapa lama perekonomian Indonesia bisa kembali pulih, Pak JK? Ekonomi kan akibat daripada virus ini kan, Iya. sehingga orang tidak bekerja, orang tinggal di rumah, kemudian timbul daya beli masyarakat yang turun sama sekali. Banyak sebagian masyarakat kita hidupnya rentan sehingga butuh bantuan. Itu yang terjadi. Artinya ada dua krisis yang secara bersamaan yang kita harus selesaikan. Krisis kesehatannya dan kemudian efeknya ke krisis ekonomi. Nah, krisis kesehatan ini mungkin kita bisa selesaikan secara tuntas kalau sudah vaksinnya ketemu dan disuntikan kepada jutaan, ratusan juta orang di Indonesia. Itu makan waktu, itu kira-kira 2-3 tahun dari sekarang. Nah, kalau itu sudah selesai, otomatis akan terjadi juga normalisasi di bidang ekonomi. Orang sudah boleh kerja, perdagangan jalan, ekspor jalan, industri jalan, orang mengurangi pengangguran. Jadi itu kan agar ekonomi berjalan seperti itu. Namun seperti saya katakan, kan ini menyangkut seluruh dunia. Jadi efeknya saling mempengaruhi dunia ini karena kita masih dalam kerangka globalisasi walaupun sudah banyak menurun ya. Kita mengekspor tapi tentu harga komoditi sudah mulai turun sekarang ini. Banyak negara yang ekonominya juga defisit atau kontraktif, maka dia permintaannya turun sama kita. Jadi proses kalau kesehatannya kira-kira 2-3 tahun, ekonomi kita akan kembali normal seperti sebelum COVID ini mungkin butuh waktu 5 tahun. Pak JK, paling tidak ada indikator apa yang bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi kita? Sekali saya katakan, ekonomi itu, krisis ekonomi disebabkan oleh virus ini. Jadi penyebabnya dulu kita selesaikan dengan serius. Penyebabnya dulu. Kalau penyebabnya sudah selesai, maka otomatis saja akibatnya itu akan sudah kurang juga. Jadi ekonomi juga akan berjalan. Jadi bisa dikerjakan bersamaan, tapi lebih dulu penyelesaian kesehatan ini. Jadi bagaimana menjaga protokol kesehatan, menghindari virus ini, kita mematikan virus ini. Masing-masing daerah berusaha keras untuk melindungi masyarakatnya, fasilitas kesehatan harus lebih baik. Itu baru kita bisa menurunkan tingkat penularan COVID ini. Maka kalau sudah tingkat ini sudah ada kepercayaan masyarakat sudah mulai bebas, sudah bekerja kembali, karena itu baru ekonomi akan kembali recovery. Baik, itu. Tadi kan ada dan efek sekarang dari ekonomi kayak krisis macet ini kan banyak sekali sekarang ini. Semuanya harus strukturisasi. Kalau strukturisasi mereka mulai pelan-pelan sehat, baru mulai lagi investasi baru. Itu ada hubungannya juga, kita harus percepat corona itu agar investasi dari dalam dan dari luar cepat masuk. Karena tanpa investasi baru orang tidak bekerja dengan betul kan. Oke. Ya, bicara masalah bekerja, sekarang banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, Pak JK. Banyak yang di PHK akibat krisis juga yang krisis kesehatan yang saat ini dialami oleh Indonesia. Apa kemudian yang bisa Pak JK sarankan kepada pemerintah, pada para pelaku usaha dan juga para karyawan yang sudah di PHK saat ini, Pak JK? Ya, kita dengan fokus menyelesaikan pertama COVID ini, mengurangi laju seperti yang terjadi di DKI sudah sedikit ada perbaikan. Tapi di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan naik lagi di sana. Ini kan saling mempengaruhi juga. Kalau terjadi serentak di Indonesia kita perbaiki, bisa menimbulkan gelombang kedua. Karena mungkin orang yang dari Jawa Timur dia ke Jakarta, kena lagi orang Jakarta.
Jadi ini negara besar ya bisa saling ini. Jadi kita harus fokus menangani ini secara bersama-sama, secara bersatu. COVID-nya otomatis kegiatan ekonominya boleh berjalan kalau ada terjadi penurunan kayak di Jakarta. Karena sudah turun, kegiatan ekonomi, buka pertokoan, buka mall, buka industri dan sebagainya, kantor-kantor buka, itu kan berarti ekonomi kita mulai berjalan secara bertahap. Ya, Pak JK, kita juga memikirkan perekonomian, tapi kalau segala sesuatunya sudah mulai dioperasikan kembali seperti perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, artinya protokol kesehatannya juga harus seperti apa Pak JK sehingga angka positifnya pun semakin menurun? Protokol kesehatan itu untuk mengurangi penularan kan? Iya. Jadi protokol itu menjaga diri kita sambil menjaga orang lain, menjaga keluarga. Jadi harus ada kampanye besar-besaran kesadaran dan juga sanksi bagi orang yang tidak keluar rumah tidak pakai masker. Bagi pusat-pusat perbelanjaan, rumah makan ataupun services tidak menyiapkan tempat cuci tangan. Kemudian juga tentu harus disiplin menjaga jarak supaya tidak saling terjadi penularan. Karena banyak orang sakit kita tidak punya tanda-tandanya, tidak punya sindromnya. Iya. Baik. Pak JK, terima kasih sudah berbagi pandangan dengan kami di Kabar Petang. Kita harapkan ada solusi yang cepat dan segera yang bisa diambil oleh pemerintah dan hasilnya bagus. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Yuk.